Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu God is so good. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan pada sore hari ini kami ingin beribadah. Tolonglah Tuhan agar kakak-kakak remaja dan adik-adik kecil bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja.
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Hari ini kita akan membahas tanaman yang cantik tetapi mematikan. 1. Nerium oleander. Tampak bunga ini hampir serupa dengan bunga Kamboja. Nah, sebaiknya kamu jangan memetiknya jika berjumpa dengan bunga ini, karena terdapat kandungan yang sangat beracun dalam bunga ini. Kandungan ini dapat memperlambat denyut jantung serta merusak sistem saraf, peredaran darah, dan sistem pencernaan. 2. Daphne. Daphne memiliki racun di semua bagian tanamannya. Racun-racun tersebut menyebabkan sakit perut yang luar biasa dalam waktu seketika. Bagian yang paling beracun adalah getah dan buahnya. 3. Ranunculus. Jangan terperdaya dengan tampilannya yang cantik. Bunga ini memiliki zat beracun yang berbahaya bagi manusia maupun hewan. Racun dalam bunga ini dapat menyebabkan diare, rusaknya selaput lendir, dan kerusakan pada pigmen kulit. 4. Belladonna. Di dalam belladonna terkandung racun yang bisa mematikan saraf. Belladonna adalah yang paling mematikan di keluarga nightshade. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu seperti rusa. Kau
Shalom adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Senang sekali Tante Maria bisa bertemu dengan kalian walaupun via online, tapi dapat berkumpul bersama-sama dalam Sekolah Minggu Makedonia. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak Sekolah Minggu Makedonia mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tante Maria yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati semua anak-anak Sekolah Minggu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan biarlah Roh Kudus-Mu membuat mereka mengerti akan firman Tuhan yang mereka lihat hari ini, dan mereka dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Tante Maria cerita, Tante Maria mau tanya, apakah ada teman-teman atau adik-adik yang pernah kedatangan tamu atau yang pernah jadi tamu, berkunjung ke rumah keluarga, berkunjung ke rumah saudara, atau berkunjung ke rumah teman seperti Natal, seperti Paskah, atau sesuatu hal yang lain? Pernah gak adik-adik ngalamin? Nah, apa rasanya waktu saat kita berkunjung atau saat kita dikunjungi? Pasti senang kan? Pada saat kita misalkan kita mau bermain atau berkunjung ke rumah teman, pasti kita senang banget. Nah, begitu juga kalau saat kita kedatangan tamu, misalkan ada opa oma datang dari tempat yang jauh, atau om tante datang dari tempat yang jauh, terus mereka datang ke rumah kita, wah kita senang sekali, kita rasanya bahagia sekali, wah ya kan. Nah, Tante Maria mau cerita hari ini tentang seorang pribadi yang datang ke satu kota, kota Yerusalem. Siapa ya? Dia adalah Yesus Raja. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Yesus Raja, tema kita hari ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat kota Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Nah, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Tetapi jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Nah, adik-adik, setelah itu para murid-muridnya pergi. 2 orang muridnya datang ke satu tempat, dan benar adik-adik, ketemu dengan 2 ekor keledai, yang satu yang betinanya, yang satu anaknya. Terus ada yang bertanya, mau diapain? Terus dikatakan, salah seorang murid mengatakan gini, Tuhan memerlukannya. Diizinkan gak adik-adik? Diizinkan, dikasih pinjam keledainya. Nah, maka pergilah murid itu membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya. Tetapi ada hal yang unik adik-adik, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pun naik ke atas keledai tersebut. Adik-adik, orang banyak yang sangat besar jumlahnya pada saat itu, karena kan mau Paskah, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Wah, ramai banget adik-adik. Terus orang banyak itu berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Wah, ramai sekali adik-adik, banyak orang dari yang anak kecil sampai orang dewasa berteriak seperti itu. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana bagi anak Daud. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, gempar adik-adik seluruh kota itu dan berkata, siapa ya orang ini? Dan orang banyak mulai mengatakan bahwa dia adalah Yesus, nabi dari Nazaret. Dia dikenal sebagai orang yang melakukan banyak sekali mujizat-mujizat adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus dikenal menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Nah, kita lihat dalam Lukas 19 ayat yang ke-38. Ini ayat hafalan kita ya. Semua yang di rumah buka Alkitabnya, katakan Lukas 19 ayat yang ke-38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Lukas pasal 19 ayat yang ke-38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Siapa dia adik-adik? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Dia datang sebagai raja. Dia menyampaikan damai sejahtera di tengah-tengah umat bangsa Israel pada saat itu. Hingga saat ini adik-adik. Nah, sekarang apa sih pelajarannya untuk kita yang saat ini, Tante Maria? Apa ya Tante Maria aplikasinya untuk kita semua? Adik-adik, kita harus bangga kepada Tuhan Yesus yang sebagai raja. Nah, biasanya kalau kita menyambut seorang raja bagaimana? Pakaian kita rapi, presiden aja kalau kita mau ketemu dengan presiden, pakaian kita rapi, bagus, rambut disisir rapi, sudah mandi. Tapi coba kalau kita lihat sekolah minggu online, udah pada mandi belum? Nah, makanya Tante Maria sering ingetin, ayo mandi, ayo mandi. Mama Papa juga kalau kita mau sekolah minggu ingetin, ayo pada mandi semua. Jadi pada saat kita Zoom ataupun walaupun kita nonton sekolah minggunya via YouTube, tapi kita sudah mandi, sudah segar, tidak ngantuk, tidak males-malesan, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil makan. Coba, tidak sambil makan. Terus apalagi yang paling mengerikan adalah saat sekolah minggu ditayangkan, kita sambil main game. Atau pada saat Zoom ditayangkan, kita ada di situ, tapi kita juga main game di HP yang satunya lagi. Wah, itu menakutkan. Padahal pada saat itu kita sedang menghadap seorang raja, raja segala raja. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui pelajaran hari ini kita belajar bahwa kalau kita lagi ibadah sekolah minggu, atau kita sedang lagi Sabtu ceria, atau ikut mama di online, ibadah online, kita juga dalam keadaan rapi, dalam keadaan sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, semuanya siap untuk ibadah. Karena kita menghadap siapa? Karena kita menghadap Raja segala raja. Seperti ayat hafalan kita tadi, kita menghadap Raja yang luar biasa. Nah, jadi kalau mau ibadah sekolah minggu atau ibadah Sabtu ceria, kita sudah segar, sudah mandi, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap lagi untuk diberkati menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, ya kan? Seperti itu. Baik, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja. Hari ini kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Raja kita yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada kami sore hari ini.
Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem, dibanggakan oleh banyak orang, dan juga disambut dengan penuh kegembiraan. Dikatakan Hosana bagi anak Daud, dan dimuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami rindu Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik pada saat kami ibadah sekolah minggu, karena kami tahu kami sedang menghadap seorang raja, raja segala raja yang luar biasa. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang siap untuk memuji Tuhan, anak-anak yang siap untuk menghadap Tuhan, anak-anak yang siap untuk menjadi teladan bagi orang lain, agar pada saat kami ibadah, kami sungguh-sungguh beribadah, tidak sambil main, tidak sambil makan dan minum, tidak sambil lari-lari atau sambil tiduran, tapi kami sungguh-sungguh duduk beribadah walaupun hanya dengan online. Tuhan Yesus berkati kami semua ya, berkati semua anak-anak yang ada di rumah yang sedang menonton tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai sekolah minggu dan Tuhan pertemukan kami lagi pada minggu depan di sekolah minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.